Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mau-upload sudah video pada jam 8 malam nanti menganalisa satu emiten yang laporan keuangan kuartal satunya tidak oke, ruginya membengkak 200% lebih. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih oke, dan ternyata Danantara mulai masuk melakukan investasi. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya coba analisa adalah saham Pertamina. Saham Pertamina bisa kita lihat pada perdagangan hari Kamis kemarin masih naik 0,38% ke harga 1.325. Secara teknikal jika kita lihat Pertamina sebenarnya masih oke. Saat ini masih berada di atas support 1.300, di bawahnya juga masih ada support EMA 50 di sekitar harga 1.210. Dan untuk garis EMA 150 bisa kita lihat saat ini masih ada di sekitar 1080. Jadi untuk tren jangka menengah sebenarnya Pertamina masih bergerak tren. Tapi untuk tren jangka pendek bisa kita lihat Pertamina memang mulai melemah karena gagal naik di atas 1600 dan saat sudah turun di bawah harga 1400. Dan saat ini memang ada satu sentimen positif karena Danantara bakal suntik Pertamina Geothermal atau PGO senilai 1,94 triliun. Dan jika kita lihat broker summary pada kenaikan hari Kamis kemarin terpantau asing kembali masuk tapi akumulasi ini tidak terlalu besar. Secara keseluruhan asing masih keluar dalam beberapa minggu terakhir ini. Tapi di broker summary terpantau kenaikan hari Kamis kemarin ini ada akumulasi. Sehingga Pertamina secara teknikal apabila teman-teman masih hold, menurut saya saat ini masih layak untuk di hold. Yang ingin coba pantau dan entry juga menurut saya masih menarik coba dipantau. Kan cara pergerakan ini masih oke, masih ada akumulasi. Saat ini masih berada di sekitar support 1300. Jadi untuk entry lebih oke menurut saya adalah tunggu di sekitar 1300 atau tunggu di sekitar daerah support ini. Apabila Pertamina terpantau minggu depan masih kuat di atas 1300, menurut saya masih menarik untuk coba entry dengan target jangka pendek di 1400 untuk swing sampai target berjauh sekitar 1500. Atau hold saja terus selama Pertamina tidak turun di bawah harga 1300 dengan target berjauh 1600. Sekarang kita akan lihat saham Pegas. Saham Pegas jika kita perhatikan pada perdagangan hari Kamis juga naik 1% ke harga 1.550. Tapi secara teknikal Pegas saat ini sudah tidak oke. Saat ini sudah mulai reversal dari uptrend menuju downtrend. Jadi setelah terkena dividend trap, Pegas saat ini sudah turun bawah garis EMA 50. Setelah pelan-pelan melanjutkan low saat ini berhasil break garis EMA 150 di harga 1.620. Dan saat ini garis EMA 150 sudah berubah menjadi resisten. Di atasnya garis EMA 50 bisa kita lihat di harga 1675 ini juga berubah menjadi resisten. Sedangkan untuk support terdekat bisa kita lihat saat ini masih di 1550. Tapi support lebih kuat menurut saya ada di sekitar 1500. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham Pegas, bisa kita lihat di sini asing terpantau juga masih masuk, tapi di broker summary ini ada distribusi besar. Jadi untuk Pegas tetap mesti harus hati-hati. Ini bisa saja hanya teknikal rebound sementara. Satu Pegas masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan ke 1500. Jadi apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, menurut saya lebih oke adalah coba tunggu di sekitar 1500 sampai maksimal sekitar 1450. Kan bisa kita lihat sebelumnya beberapa kali Pegas masih bisa bertahan dari rebound dari 1450. Jadi karena masih ada distribusi, sebaiknya wait and see dan tunggu di support yang lebih bawah atau support lebih kuat. Oke, selanjutnya saya coba update lagi pergerakan dari saham Telkom. Telkom satu minggu ini mencoba untuk bangkit setelah menyentuh harga 2.600. Dan pada kenaikan 3% lebih kemarin membuat Telkom saat ini kembali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50-150. Jadi saat ini garis EMA 150 tepat di 2.700, garis EMA 50 di sekitar 2.670. Kenaikan dengan candle lumayan solid ini memang belum mengkonfirmasi bahwa kedua garis EMA ini terlewati. Tapi menarik untuk dipantau apabila minggu depan Telkom terkonfirmasi berhasil break 2.700. Dan bisa kita perhatikan untuk Telkom, bisa kita lihat di sini asing juga masuk dengan jumlah lumayan besar setelah satu minggu ini keluar. Di broker summary juga terpantau ini masih ada akumulasi. Jadi Telkom apabila teman-teman saat ini sudah punya, misalnya masih menarik coba di hold, kan saat ini mencoba untuk naik di atas kedua garis EMA. Dan teman-teman ingin coba pantau di entry pun masih bisa coba tunggu di sekitar 2670 sampai 2700. Apabila terpantau minggu depan Telkom masih kuat berada di atas kedua garis EMA ini, menarik coba dipantau dan entry dengan target swing jangka pendek di zona 2800 sampai 2880 untuk target swingnya. Dan memang jika kita perhatikan sebelumnya beberapa kali resisten ini menahan kenaikan dari saham Telkom. Jadi lebih aman adalah pertimbangkan take profit apabila gagal melewati zona resisten ini.
Sekarang kita lihat XL. XL satu minggu ini juga mencoba untuk bangkit. Bisa kita lihat sempat menyentuh 1300 atau sudah masuk ke zona 1300 sampai 1350. Tapi secara candle memang ini tidak begitu meyakinkan pada kenaikan tinggi pada tanggal 20 Juni kemarin. Tapi cara pergerakan XL sudah mulai membaik karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi saat ini garis EMA 150 di harga 2220 ini sudah berubah menjadi support. Garis EMA 50 di harga 2210 juga ini sudah berubah menjadi support. Jadi apabila teman-teman saat ini masih hold saham XL, menurut saya masih bisa di hold. Dan jika kita perhatikan tuh XL, asing terpantau 2 hari terakhir mulai keluar, dan di broker summary juga terpantau ini masih ada distribusi. Sehingga XL saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk terkoreksi menuju garis EMA 50 sampai 2200. Jadi untuk yang ingin coba pantau dari entry, menurut saya masih bisa coba dipantau. Tapi untuk entry saham XL menurut saya lebih oke adalah coba tunggu di sekitar 2200 sampai maksimal sekitar 2180 untuk target entry-nya. Target swing jangka pendek di sekitar 2250 sampai 2300 untuk target take profit-nya. Atau hold saja terus selama XL tidak turun kembali di bawah harga 2200. Karena minimal masih akan sideways selama kuat di atas 2200 nih. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.